Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, silakan Sahrudin pimpin doa terlebih dahulu. Belum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada ya. Berapa orang ini? Ada Herlina, ada Lina Anjarwati, kemudian Maulida tanpa keterangan ya. Nabila sakit, Nur Azizah sakit, Rizka Yanti tanpa keterangan. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siswa yang tidak masuk ya. Ya. Ya baik. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai diagram pencar. Ada yang tahu apa itu diagram pencar? Nggak tahu ya. Karena ini adalah materi baru ya. Kalian belum pernah mendapatkan materi ini sebelumnya. Ya, jadi diagram pencar itu ada orang yang menyebutnya dengan diagram scatter ya. Atau biasa juga disebut dengan diagram tebaran atau scatter plot. Nah, pengertiannya adalah sebuah diagram yang digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif atau sering disebut sebagai data bivariat. Nah, jadi variabel itu sebenarnya ada variabel kualitatif, ada kuantitatif. Cuman dalam diagram pencar ini yang kita gunakan adalah variabel kuantitatif. Nah, dalam diagram pencar itu ada tadi dikatakan bahwa ada dua variabel kuantitatif. Jadi dua variabel kuantitatif itu namanya adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu disimbolkan dengan X, sedangkan variabel terikat disimbolkan dengan Y. Nah, nama lain dari variabel X dan Y itu ada 5 lagi ya. Jadi kadang ada buku mungkin yang menyebutnya bukan variabel bebas atau variabel terikat. Bukan juga variabel X atau variabel Y. Jadi nama lain dari variabel X itu variabel independen, kemudian variabel stimulus, variabel input, variabel prediktor, dan variabel antecedent. Kemudian nama lain dari variabel Y tadi atau variabel terikatnya ada yang menyebutkan variabel dependen, variabel respon, variabel output, variabel kriteria, dan variabel konsekuen. Nah, itu nama lain dari variabel bebas dan variabel terikat. Di sini ada contoh dari diagram pencar. Jadi ada dua contoh. Yang sebelah kiri itu diagram pencar yang digambarkan tidak pada bidang berpetak. Jadi di sini ada sumbu X. Sumbu X ini posisi dari variabel bebas, kemudian sumbu Y adalah variabel terikatnya. Nah, di sini kelihatan ada nilai-nilai presentasi kelulusan SMA jika 76, presentasi kemiskinannya di sini terlihat ada di posisi 14 lebih atau 15 lebih juga itu. Nah, di situ terlihat bedanya dengan gambar 1.2. Ini variabel pencar yang dibuat di atas bidang kartesius atau pada bidang berpetak. Nah, akan terlihat jelas kan bedanya. Kalau kalau digambar pada bidang kartesius, di sini kelihatan jelas sekali. Nah, ini antara 80 dan 84 ada 82 ya. Nah, suhu rata-rata pengunjung di 82, kemudian pengunjungnya, banyaknya pengunjung ini sekitar 76 atau 78 di sini. Nah, kalian tentunya bisa membaca diagram ini. Kan sudah belajar dulu waktu kelas 10 ya. Ya, di sini ada cara menggambar diagram pencar. Jadi ada dua cara. Yang pertama cara manual, yang kedua dengan bantuan Microsoft
Office Excel. Nah, tapi di sini akan saya jelaskan secara manual dulu. Bagaimana cara membuat diagram pencar yang digambar secara manual. Yang pertama, kita tentukan dulu variabel bebas atau X-nya dan variabel terikatnya atau Y-nya. Kemudian langkah kedua, membuat sumbu mendatar atau sumbu X, kemudian sumbu tegak atau sumbu Y-nya. Yang ketiga, membagi kedua sumbu dengan skala sama pada setiap sumbu. Jadi tidak berantakan gitu. Jadi kalau kelipatan dua semuanya ya. Skalanya sama. Kemudian yang keempat, membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Ya, jadi nilai datanya itu masuk semuanya ke dalam variabel X dan variabel Y-nya, ke dalam sumbu X dan sumbu Y-nya tadi ya. Nah, langkah terakhir yaitu menggambarkan pasangan titik-titik pada bidang koordinat Kartesius. Gimana, ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, baiklah sekarang saya minta kalian bikin kelompok seperti kelompok yang kemarin-kemarin. Ya, dipersilakan. Yang paling depan balik. Kamu maju. Itu maju. Ya. Nah, di meja kalian sudah saya bagikan tadi masing-masing kelompok. Di situ ada LKPD namanya, lembar kerja peserta didik di lembar kedua. Nah, pada lembar kedua bisa kalian baca. Jadi tujuan dari LKPD ini kita akan memahami konsep diagram pencar, kemudian mampu membuat diagram pencar, yang terakhir mampu menginterpretasi diagram pencar. Nah, silakan baca materi dulu, kemudian lakukan kegiatan secara berkelompok. Silakan dikerjakan berkelompok, kemudian jawab pertanyaannya. Sudah selesai semuanya ya? Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, saya mintakan kelompok 1 untuk menyampaikan jawabannya. Silakan berdiri aja mungkin dari situ. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan diagram pencar? Diagram pencar adalah suatu menggunakan perkembangan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Iya, jadi diagram pencar adalah grafik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah sama jawabannya? Sepakat? Iya, sepakat ya, sama. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram pencar? Silakan kelompok kedua untuk menyampaikan jawabannya. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Apakah sama? Sama. Ya, bagus sekali ya kelompok 2. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Nanti akan dijawab oleh kelompok 3. Bagaimana cara menginterpretasikan diagram pencar? Silakan, siapa yang mewakili? Kelompok 3. Ini jawaban dari kelompok 3. Amati pola penyebaran titik-titik pada diagram. Apakah ada hubungan antara dua variabel? Jika ada, jelaskan bagaimana hubungan tersebut.
positif, negatif, tidak ada hubungan. Perhatikan nilai layer titik yang jauh dari pola umum. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kelompok yang lain? Sama, ya. Bagus. Jadi cara menginterpretasikan diagram pencar itu ada yang pertama amati pola penyebarannya. Kemudian apakah hubungan antara dua variabel? Jika ada, jelaskan bagaimana hubungannya ya. Kemudian yang terakhir, perhatikan nilai outliernya atau titik yang jauh dari pola umum. Ya, bagus sekali. Dan pertanyaan yang terakhir, silakan kelompok 4, pertanyaannya berikan contoh penerapan diagram pencar dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya? Menggunakan diagram pencar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Hubungan antara sumber jam belajar dan nilai ujian. Ya. 2. Hubungan antara harga dan kualitas suatu produk. Ya. 3. Hubungan antara titik badan dan usia anak. Iya. Ada lagi? Ada kesimpulannya. Enggak, yang contohnya. Cukup 3 saja ya. Nah, itu tadi contoh dari kelompok 4 menyebutkan 3 yang bisa diterapkan dalam diagram pencar. Jadi yang pertama kata kelompok 4 ya, hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Kemudian yang kedua, hubungan antara harga dan permintaan suatu produk. Yang ketiga, hubungan antara tinggi badan dan usia anak. Ya, bagus sekali jawaban kalian. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, sudah kalian kerjakan tadi tugas kelompoknya, pekerjaan kelompoknya. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa membuat kesimpulannya? Ya, Angga, silakan. Diagram pencar adalah alat yang berguna untuk memvisualisasi hubungan antara dua variabel. Dengan memahami cara membuat dan menginterpretasi diagram pencar, kita dapat memperoleh informasi yang bermanfaat tentang hubungan tersebut. Iya, tepuk tangan dulu untuk Angga. Ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, kita tadi membahas tentang diagram pencar. Jadi diagram pencar itu adalah alat yang berguna untuk memvisualisasi hubungan antara dua variabel. Kemudian dengan memahami cara membuat dan menginterpretasi diagram pencar, kita dapat memperoleh informasi yang bermanfaat tentang hubungan tersebut. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan besok pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk PR nanti kerjakan ada di buku paket, soalnya halaman 89 nomor 1. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.